Okay, students. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kelas 11. We meet again in this session, students. We're pretty close, yeah. Pretty close today. Oh, yeah. We've got two subjects today, British clause, and if we have time, I think we still have time. Embedded questions, yeah. Embedded questions. Okay. Well, actually, this is still having something to do with what we have been through. Adjective clause, ya. Masih ada hubungannya dengan adjective clause yang lalu sebenarnya. Cuman di sini dia adjective clause-nya kita bisa pendekkan gitu, ya. Kita bisa singkatin gitu. Jadi ini cara prosesnya. Rule-nya sebenarnya ada dua, ya. Ada dua rule. Oke. Ada dua rule, satu yang aktif, satu yang pasif. Cuman di sini sebenarnya di sini disebut jadi tiga. Sebenarnya sama dua. Nanti kita bahas lah kenapa disebut jadi tiga. Jadi ada dua cara pasif dengan aktif, ya. Mari dulu rule 2 dulu bahasnya, ya. Nanti baru ke sini. Jadi ada tadi saya bilang aktif dengan pasif, ya, sebenarnya pemendekan itu. Rule 2, ya. Oke, lihat. Sini kemari. The people who worked there. Nah, kita kan udah bahas yang betul-betul begini ya sebelumnya. The people who worked there got a raise last year, gitu kan? Orang yang kerja di sana itu dapat kenaikan apa ini? Kenaikan gaji tahun lalu. Adjective clause-nya mana? Kan ini kan, who worked. Kan itu kan? Kita ada bahas ini, ya. Nah, ini adjective clause-nya. Ini aktif atau pasif? Saya tanya kalimatnya. Tentu aktif, yang bekerja. Menandai dia aktif atau pasif. Itu kalau salah satu triknya, ya, pakai penerjemahan bahasa Indonesia juga gampang, ya. Itu berarti sudah aktif lah itu. Kalau diapain, terapakan, itu maka sudah jadi pasif. Kemudian lagi kalau pasif tandanya ada to be ditambah apa? Verb 3 kan. Nah, ini enggak ada. Oke. Jadi ini aktif, ya, yang bekerja, gitu kan? Oke. The people who worked there got a raise last year, kan gitu kan? Kalau dia aktif, maka dipendekkan menjadi ingkan saja ini. Buang ininya, who-nya buang atau which-nya dibuang, paham, ya? Oke. Maka dibuang kata kerjanya, apapun tensesnya. Ingat saya bilang apapun tensesnya diganti saja menjadi apa? Ing. Tuh lihat di bawah. The people working there, nih. Paham, ya? Who-nya kan hilang. Oke. Oke, maka worked whatever it is, the tenses nggak peduli. Oke, digantikan jadi ing saja. Karena dia aktif, selama dia aktif. Paham, ya? The people working there got a raise last year. Paham? Prosesnya seperti ini. Mana tadi adjective clause-nya mana? Who worked there kan tadi kan? Who worked there. Sebenarnya ini aja, ya. Who worked dipendekkan prosesnya, ya, menjadi di-reduce lah menjadi working there. Paham? Pendekannya gitu. Oke. Jadi kata kerja worked di situ apa? Aktif kan? Dipendekkan menjadi working saja. Maka ini dah jadinya. Paham? Nah, maka ini sebilang menjadi apa tadi? Aktif, ya. Jadi pemendekan yang aktif adjective clause-nya itu adalah seperti ini. Paham, ya? Oke. Sekarang yang pasif.
rule yang ini. Oke, dia. Ini yang bentuk pasif. Tadi saya bilang pasif tadi caranya apa? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diapakan, terapakan. Nah, ini kan dijual gitu ya. Oke. The book, apalagi tandanya harus ada to be plus verb 3 kan gitu. Buku itu dijual. Buku yang, ini kan yang. Oke, buku yang, ini juga yang, ingat kan? Oke. Jadi buku yang dijual di sini dilarang. Oke. Dilarang. Kitab kemari, itu yang fokusnya. Ini kebetulan pasif juga. The book which is sold here is banned, dilarang. Ini kan mendekinnya gimana? Untuk bentuk adjective clause yang pasif, buang juga which-nya dibuang, who-nya dibuang. Udah? Kemudian apa lagi yang dibuang? To be-nya dibuang. Paham? Oke, to be-nya dibuang. Dipertahankan verb 3-nya. Jangan dirubah jadi apapun. Pertahankan verb 3-nya. Ini saja yang dibuang. Oke, which, who-nya dibuang, ditambah to be-nya dibuang, pertahankan verb 3-nya. Maka menjadi ini. The book sold here. Oke, ini kan the book sold here, kan itu. Oke. Baru is banned. Paham kan? Oke. Jadi prosesnya which is sold here dipendekkan menjadi sold here. Oke. Is sold pasif. Oke. Menjadi sold saja. To be-nya dibuang. Paham? Nah, inilah bentuknya yang apa tadi saya bilang, yang pasif. Pemendekan pasif ini. Pemendekan pasif, yang ini pemendekan aktif. Jadi ada 2 rule saja sebenarnya. Tapi kenapa sebuah 3? Nah, lihat. Yang di atas khusus ini juga aktif. Cuman sebuat jadi 2 bentuk saja. Jadi 2 bentuk ini ya. Karena ada ing kebetulan. Nah, ini lihat. I saw a man who was carrying an umbrella. Saya lihat seorang laki-laki yang sedang membawa, membawa. Bentuknya seperti ini. Ya, membawa sebuah apa yang I saw. Ini bacanya apa, ingat kan? Hati-hati nih, sering terkecoh kita ya. Ini bacanya mesti ingat kan, saw, bukan so. Kita seringkali jadi so ya. I saw a man, salah itu. I saw a man. Kalau ini mesti ingat kan, law. Bacanya jadi law ya. Jangan low nanti rendah. Oke, I saw. Oke. I saw a man who was carrying an umbrella. Ini mendekannya gimana? Kebetulan karena sudah ada ing-nya, ini aktif kan? Kalau aktif tadi ingat kan? Worked ini kan dirubah menjadi working kan? Kebetulan sudah ing di sini. Oke, maka buang saja who was-nya atau which-nya di sini tambah to be kan gitu. Ini kan past continuous ya. I saw a man who was carrying an umbrella. Buang saja. Karena memang kebetulan dia adalah aktif. Maka menjadi I saw a man ya carrying an umbrella, karena kebetulan sudah ing ya ing saja. Paham ya? Oke, jadi was carrying an umbrella ya. Menjadi carrying an umbrella. Was carrying active menjadi carrying saja. Understood kan? Paham ya? Oke, jadi rule-nya sebenarnya ada 2. Aktif dengan pasif saja. Oke, cuman di sini kebetulan ingin ditunjukkan bahwasanya ada bentuk ing kalau continuous. Jadi tinggal mempertahankan saja. Ya. Oke, kita ke ke sini ya. Pendekinlah ini gitu katanya. Oke, 10 soal. Pendekkan adjective clause in the following sentences katanya. Who's the guy who is playing tennis with her? Siapa orang yang sedang main tenis dengannya itu? Oke. Pendekinnya gimana nih? Mana ada adjective clause-nya? Ini aktifkah atau pasifkah? Oh, aktif. Aktifnya mana? Kebetulan dia continuous. Berarti kita merujuk ke sini kan, yang continuous ya. Aktif continuous ya. Gampang mempertahankan ini saja. Pertahankan ininya dibuang. Gitu kan? I saw a man carrying an umbrella. So this one? Who is the guy? Gimana nih kita buatlah ya.
Who is the guy? Ya buang aja ini kan. Iya buang. So okay. Who is the guy playing tennis with her? Tanda tanya. Selesai. Paham ya? Okay. Number 2. Canada, which is located north of the USA, is a little bigger and much colder. Jadi gimana nih? Kita lihat Kanada yang berlokasi ini kan, ini dia masalahnya kan gitu, which is located kan, ini pasif kan. Oke, kalau pasif gimana? Ini dia pasif kan. Pasif pertahankan verb 3, buang which is, who is atau who are, macam-macam itu buang. Ya, jadi ini ya buang aja, pertahankan verb 3-nya. Paham ya? Ini dibuang, selesai. Canada located north, kan gitu jadinya. Selesai. Okay? 3. Sama. Ini juga dibuang. Okay. Number 4. Nah, number 4. Okay. But number 3 passive ya, sama aja. Okay, number 4. I'd like something that contains less sugar, please, katanya. Okay. Mana ini dia masalah? Ini kan masalahnya contains yang ini kan yang ini that, which. Okay. Sekarang ini aktif atau pasif? Tentu aktif. Kalau aktif gimana? Berarti rule-nya yang mana? Yang ini kan? Yang-nya di sini that contains. Okay. Tadi saya bilang apapun subjeknya, apapun tensesnya, no problem, you don't care, just change it. Jadi apa? Jadi ing saja, kan gitu. Maka ini menjadi mana tadi? Number 4 ya. I'd like something that contains less sugar, please. Maka menjadi I'd like something, buang, ininya dibuang. Ini menjadi apa? Ing. Ini kan kebetulan present simple present kan? Maka menjadi menjadi containing. Paham ya? I'd like something containing less sugar, please. Selesai. Okay? Finished. Number 3 udah tadi anggap ya. 5, 6, 7 ini kamu kerjain sendiri dulu di rumah ya, sebagai apa? Sebagai latihan saja ya. Nanti kalau apa bisa tanya nih. Give a screenshot ya, 5, 6, 7 ya, give a screenshot ya, di screenshot lah. Ini apa ini? Aktif ya atau pasif ya. Ini pasif lagi, pasif. Ada beberapa yang aktif. Number 8, hati-hati, nomor 8 ya. Ini bacanya apa? Mesti ingat kan? Saya bilang hati-hati. Oke. Serious, bukan serius. Junior, mesti ingat kan? Junior, senior, jangan senior ya. Senior, hampir sama dengan ini. Ini hati-hati nanti number 8 ya. Number 8-nya hati-hati jadi apa? Okay, don't care about the tense. Kan saya bilang tadi kan tense-nya nggak usah dipeduluin. Ing kan saja. Ya. Yeah. Okay. Okay, finished ya. Okay. Now we go to embedded question. Apa ini embedded question? Percakapan penting ya, embedded question. Nanti kalau di percakapan bahasa Indonesianya dilesapkan ya, artinya dilesapkan, dipadatin lah gitu ya. Oke. Embedded dimasukkan jadi apa? Jadi pertanyaan yang dilesapkan, dimasukkan, dipadatkan dari situ, maka berubah jadi apa? Begitu intinya. Oke. Ada kesalahan, tapi orang Barat jadi apa ya? Karena sudah kebiasaan dari kecil, mereka normal aja gitu kalau ngomongnya terlangsung begini gitu ya. Oke, contoh, jam berapa sekarang? Bahasa Inggrisnya what time is it now gitu kan. Jam berapa sekarang? What time is it now? Oke. Baru dijawab, saya nggak tahu, I don't know. Saya nggak tahu jam berapa sekarang. Gimana tuh? Kalau Indonesia kan jam berapa sekarang diulang-ulang.
Tadi jam berapa sekarang? What time is it now? Kan gitu. Baru dijawab, saya nggak tahu jam berapa sekarang. Diulang lagi, jam berapa sekarang. Pertanyaannya tadi dilesapkan ke kalimat yang di awal, saya tidak tahu. Mereka jawabnya begini, I don't know what time it is now. Bukan what time is it. Ingat ya, dibalik lagi what time it is. Jadi questionnya tadi menjadi positif lagi. Is it tadi kan what time is it menjadi what time it is. Itu dia. Orang baratnya udah kebiasa begitu. Paham ya? Jadi seperti itu. Where does she go? Kemana dia pergi? Where does she go? I don't know where he goes. Gitu dia. Saya nggak tahu kemana dia pergi. Bukan I don't know where does she go lagi diulang. Kalau kita kan sering keseliu tuh ya. What time is it now? I don't know what time is it now, diulang lagi. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu. We haven't a certain where the meeting will take place. What time is it? Okay. We haven't a certain where the meeting will take place. Nah, gini ya. I don't know why he goes there. Ini asalnya sebenarnya ini kan pertanyaannya ini sebenarnya asalnya itu. Terus buat begini ya. Kan dari ini tuh. Where will harusnya kayak gini. Where will the meeting take place gitu kan. Ketika dilesapkan pertanyaan ini, question ini, ketika dilesapkan dengan kalimat lain, ini dia kalimat lain ya. Kami nggak pasti. We haven't certain yet where the meeting will take place. Dibalik, asalnya kan ini where will the meeting take place. Dibalik menjadi where, baru the meeting, baru will-nya, paham ya? Take place, paham? Nah itu dia. Ini asalnya dari mana? Ini pertanyaan ini sebenarnya di awal. Why does he go there? Kan gitu kan? Dilekatkan dengan kalimat lain. I don't know why he goes there. Paham? Nah itu dia. Oke. Ini yang question word ya. Oke. Nah nanti ada questions dilekatkan dengan ini negatif ya kebetulan semua. Dilekatkan dengan kalimat positif di sini dia ya. Yang ini embedded questionsnya dilekatkan dengan kalimat negatif. Nanti ada questions yang dilekatkan dengan questions juga. Ini jadinya ya tetap dia bentuknya menjadi positif kembali, paham? Oke. Nah, kita kemari dulu lah. My parents don't know what. Ayo pilih. My parents don't know what is your name. Kan kalau nanya kan what is your name gitu kan, maka nggak bisa what is your name, menjadi dibalik. My parents don't know what your name is. Paham? Gitu. Jawabannya adalah your name is. The police now can locate where. The police now can locate where are they. Nanya kan harusnya where are they, gitu kan? Enggak. Karena dia dilekatkan dengan kalimat lain, dibalik menjadi positif kembali. The police now can locate where they are. Where they are, where you are. Paham? Nah, itu dia. Question dilekatkan dengan kalimat negatif dengan kalimat positif gitu. Bagaimana dengan question dengan questions? Ya sama aja bentuknya seperti ini, tinggal ganti. Pertanyaan time is it? Where he went. Kalau nanyanya gimana? Kemana dia pergi tadi? Where harusnya kan where. Oh God. Where did he go ini kan harusnya kan? Kan harusnya ini adalah where did gitu kan? He go. Kan begini. Where did he go? Ketika dilesapkan kalimat ini, questions ini ke questions yang lain atau ke kalimat negatif atau ke kalimat positif, no problem, maka baliknya menjadi ini positif lagi. Where he to hilang intinya where he went, gitu kan? Okay. Do you know where he went?
Could you tell me what time it is? Bukan could you tell me what time is it? Nggak bisa. Okay. But no problem when you talk to native speakers. Ya nggak masalah kalau nanti kalau ngomong sama native speakers karena belum kebiasaan seperti ini, nggak masalah karena terpengaruh ke bahasa ibu kita kan. No problem, just keep talking, no problem ya. Ngomong aja. Jadi jangan takut. Oh, ini embedded questionsnya salah nih. Jangan takut. Paham ya? Langgar aja untuk namanya biar lancar, paham ya? But when you are trying to write, kalau lagi mau tulis, no problem, itu baru masalah. Karena we still have time to think, to consider whether this is correct or not. Gitu dia ya. Kalau ngomong nggak masalah, salah dikit. Karena mungkin kita belum get familiar with it ya, karena belum terbiasa dengan itu. Tapi kalau ngomong nggak masalah ya. Oke, salah dikit, it's okay, no problem. I don't know what time is it, no problem. Nggak langgar aja. Harusnya kan I don't know what time it is kan, no problem. Tapi when you are it's time for you to write, kalau lagi nulis seharusnya yang baik ya kan, punya waktu untuk berpikir gitu. So this what's the answer? Okay. KPK hasn't doing how they can trace the paham. Okay. Rewrite the exercise sedikit lah. Rewrite the meaning. Tulis lagi dengan ini. Okay. Where is the nearest bank? Where is the bank terdekat? Could you tell me di mana bank terdekat? Nah, kan gitu kan? Can you tell me where? Ayo apa? Iya. Where baru where the nearest bank baru is jadi ujung, paham ya? Gitu dia. Once again, can you tell me where the nearest bank is? Gitu dia, paham? Oke. Nah, ini yang bertanya dengan bertanya digabung nih. Number 3. What is it? Could you tell me, is there any water here? Kan kita pertanyaan, ada air nggak di sini? Gitu ya. Dia mau digabung, bisa ngomong sama aku, kasih tahu aku ada nggak air di sini, kan? Gitu kan? Oke. Could you tell me? Gimana nih? Could you tell me? Kalau mau dipendekin, lo ngomong gini. Could you tell me any water here? Boleh. Could you tell me there is any water here? Some water here. Boleh dipakai some ya. Okay. Could you tell me there's some water here? Nah, gitu. Paham ya? Oke. Okay. Number 4. Sama. Does she know? Oh, sorry, ini salah ya. Oke. Okay. Does she know? Ini gimana? If. Sini juga pakai if tadi ya, sorry ya. Harus pakai if ini. Di umum jadikan if ya. If. Juga if, sorry. Could you tell me if there is any water here? Lebih bagus ya. Atau any water here langsung. Okay. Does she know if he is coming tomorrow? Itu. Okay. Kalau nggak ada why, where seperti ini tadi, maka pakaikan if. Okay. If you think it is normal, then no problem. Just put it there. As long as it makes sense, no problem ya. Jadi if, lebih bagus if ada di sini. Ini soalnya salah. Ini diulang lagi lah, how many. Oke, seperti itu. Paham ya? Oke. Does she know? Ini nggak ada. Kalau ada where, letakkan where. Why, letakkan why. How. Kalau nggak ada, letakkan apa tadi saya bilang? If ya. Does she know if they like? Paham? Kalau ada kata tanya, where, why, what dan sebagainya, ulang aja lagi. Kalau nggak ada, munculkan apa? If ya, if. Paham? Does she know if? Ya, gitu. Ini nggak ada kata tanya kan? Ini ada, ulang gitu ya. Does she know if they like swimming? Paham? Seperti itu. Easy ya, no problem. Nah, ini let me see. Okay. Read the options and write the right. Oh, suruh pilih ya. Okay. Can you see this one?
Okay. Pilihlah jawaban yang tepat ya. Okay. You have no idea of yang mana ini. Give a screenshot. Give you time to give a shot to this screen. 8 kerjain ya. Only the answer. Okay, give it to me via WhatsApp. Okay. Now we go to the rest. Oh, sampai 14 aja. Ya. Yeah. Okay. Sorry. Dapat ya? Coba di screenshot dulu. Number 8, 9, 10. Okay, 1, 2. Okay, 7 soal. Only the answer. Only the answers. Yeah. Okay. Time is up. That's it for today. See you. I hope you can understand what we have been through. Yeah. Okay, that's it for today. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.